Di channel ini kita akan membahas konsep dan cara berpikir dalam ilmu kedokteran secara sederhana dan sistematis. Mari kita mulai. Kali ini kita akan membahas mengenai makanan penderita dengan penyakit ginjal kronik yang disertai dengan diabetes mellitus. Pada pasien dengan penyakit ginjal kronik yang disertai diabetes mellitus, pengaturan pola makan merupakan bagian yang sangat penting dalam pengobatan. Diabetes yang tidak terkontrol dapat merusak pembuluh darah kecil di ginjal, sehingga kemampuan ginjal menyaring racun dan sisa metabolisme tubuh semakin menurun. Di sisi lain, ketika fungsi ginjal memburuk, tubuh menjadi lebih sulit menjaga keseimbangan cairan, garam, mineral, dan gula darah. Oleh karena itu, pola makan yang tepat bertujuan untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil, mengurangi beban kerja ginjal, mempertahankan status gizi, serta memperlambat progresivitas penyakit ginjal agar pasien tidak cepat jatuh ke kondisi penyakit ginjal tahap akhir atau cuci darah. Prinsip utama diet pada pasien penyakit ginjal kronik dengan diabetes adalah mengontrol asupan karbohidrat, membatasi garam, mengatur jumlah protein, memilih lemak sehat, serta menyesuaikan konsumsi kalium dan fosfor sesuai stadium penyakit ginjal. Pasien juga dianjurkan makan secara teratur dengan porsi kecil, tetapi sering agar kadar gula darah lebih stabil dan tubuh tetap memperoleh energi yang cukup. Makanan yang diperbolehkan dan dianjurkan, pertama adalah sumber karbohidrat kompleks dengan indeks glikemik rendah. Karbohidrat jenis ini dicerna lebih lambat sehingga tidak menyebabkan lonjakan gula darah secara tiba-tiba. Contohnya adalah nasi merah dengan jumlah terbatas, oatmeal, roti gandum, kentang rebus, ubi rebus, jagung, dan beras merah. Namun jumlahnya tetap harus diatur sesuai kebutuhan kalori dan kondisi gula darah pasien. Dibandingkan makanan tinggi gula sederhana, karbohidrat kompleks lebih baik dalam membantu menjaga energi tubuh dan mengurangi risiko hiperglikemia. Sayuran sangat dianjurkan karena kaya serat, vitamin, dan antioksidan yang membantu menjaga kesehatan pembuluh darah serta memperbaiki sensitivitas insulin. Sayuran yang umumnya aman untuk penyakit ginjal kronik dengan diabetes antara lain kol, sawi putih, mentimun, wortel, buncis, labu siam, paprika, dan selada. Sayuran tersebut rendah kalori dan membantu memberikan rasa kenyang lebih lama, sehingga baik untuk mengontrol berat badan. Namun pada pasien dengan gangguan ginjal stadium lanjut, beberapa sayuran tinggi kalium seperti bayam, daun singkong, tomat berlebihan, atau kentang mungkin perlu dibatasi sesuai hasil laboratorium. Buah-buahan juga tetap boleh dikonsumsi, tetapi jenis dan porsinya harus diperhatikan. Buah seperti apel, pir, stroberi, pepaya, semangka, dan anggur dalam jumlah cukup relatif aman karena mengandung serat dan vitamin yang baik bagi tubuh. Serat pada buah membantu memperlambat penyerapan gula darah sehingga kadar glukosa lebih stabil. Akan tetapi buah dengan kandungan gula tinggi atau kalium tinggi seperti durian, nangka, pisang, alpukat, dan mangga yang berlebihan perlu dibatasi, terutama bila kadar gula darah sulit terkontrol atau kadar kalium meningkat. Sumber protein pada pasien penyakit ginjal kronik harus dipilih secara hati-hati. Tubuh tetap memerlukan protein untuk memperbaiki jaringan dan menjaga massa otot. Tetapi konsumsi protein berlebihan dapat memperberat kerja ginjal. Protein yang diperbolehkan antara lain putih telur, ikan dalam jumlah terbatas, ayam tanpa kulit, tahu, dan tempe. Protein nabati seperti tahu dan tempe sering menjadi pilihan yang baik karena lebih ringan bagi ginjal dibanding daging merah. Pada pasien ginjal kronik yang belum menjalani cuci darah, kebutuhan protein biasanya dibatasi sekitar 0,6 hingga 0,8 gram per kilogram berat badan per hari. Bila pasien sudah menjalani dialisis, kebutuhan protein dapat meningkat karena adanya kehilangan protein selama proses dialisis. Lemak sehat juga penting untuk menjaga kesehatan jantung, karena pasien diabetes dan penyakit ginjal memiliki risiko tinggi mengalami penyakit kardiovaskuler.
Lemak sehat dapat diperoleh dari minyak zaitun, ikan, alpukat dalam jumlah terbatas bila kalium normal, dan kacang-kacangan sesuai anjuran. Pengolahan makanan sebaiknya dilakukan dengan cara direbus, dikukus, dipanggang, atau ditumis ringan agar tidak menambah lemak jenuh berlebihan. Selain makanan yang dianjurkan, terdapat berbagai jenis makanan yang perlu dihindari karena dapat memperburuk fungsi ginjal maupun meningkatkan kadar gula darah. Makanan pertama yang harus dibatasi adalah makanan tinggi gula sederhana, seperti minuman bersoda, sirup, teh manis berlebihan, permen, coklat manis, es krim, kue manis, donat, dan makanan penutup tinggi gula lainnya. Gula sederhana cepat diserap tubuh, sehingga menyebabkan lonjakan gula darah yang dapat merusak pembuluh darah ginjal lebih cepat. Makanan instan dan makanan cepat saji juga sangat tidak dianjurkan. Mie instan, sosis, nugget, kornet, makanan kalengan, keripik asin, dan makanan olahan mengandung natrium sangat tinggi. Garam yang berlebihan dapat meningkatkan tekanan darah dan menyebabkan penumpukan cairan di dalam tubuh. Hipertensi sendiri merupakan salah satu faktor utama yang mempercepat penurunan fungsi ginjal. Selain itu, makanan olahan sering mengandung fosfat tambahan yang dapat menyebabkan gangguan tulang dan pembuluh darah pada pasien ginjal kronik. Pasien juga perlu membatasi makanan tinggi lemak jenuh dan lemak trans seperti gorengan berlebihan, kulit ayam, daging berlemak, santan pekat berlebihan, mentega, dan margarin padat. Lemak jenuh dapat meningkatkan kadar kolesterol dan memperburuk risiko penyakit jantung serta stroke. Pada pasien diabetes dengan penyakit ginjal kronik, kesehatan jantung sangat penting karena komplikasi kardiovaskular merupakan penyebab kematian yang paling sering terjadi. Daging merah seperti daging sapi dan kambing sebaiknya dikonsumsi sangat terbatas. Selain dapat memperberat kerja ginjal, konsumsi berlebihan juga meningkatkan risiko peradangan dan gangguan metabolik. Begitu pula dengan jeroan seperti hati, usus, dan paru yang mengandung lemak dan zat metabolik tinggi sehingga kurang baik bagi pasien ginjal maupun diabetes. Beberapa makanan tinggi kalium dan fosfor juga perlu diperhatikan pada stadium lanjut penyakit ginjal. Pisang, durian, alpukat, air kelapa, coklat, kacang-kacangan, dan minuman bersoda dapat meningkatkan kadar kalium atau fosfor di dalam darah bila dikonsumsi berlebihan. Kadar kalium yang terlalu tinggi dapat mengganggu irama jantung dan berbahaya bagi kehidupan. Oleh sebab itu, pemilihan makanan perlu disesuaikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium pasien. Pasien juga perlu memperhatikan jumlah cairan yang diminum setiap hari. Bila fungsi ginjal masih cukup baik dan tidak ada pembengkakan, minum air putih yang cukup penting untuk menjaga hidrasi tubuh dan membantu metabolisme. Namun bila pasien mengalami bengkak, sesak nafas, atau produksi urin berkurang, maka cairan harus dibatasi sesuai anjuran, agar tidak terjadi penumpukan cairan di paru-paru dan tubuh. Selain pola makan, gaya hidup sehat memiliki peranan besar dalam menjaga fungsi ginjal. Pasien dianjurkan rutin berolahraga ringan seperti berjalan kaki, menjaga berat badan ideal, tidur cukup, menghindari rokok dan alkohol, serta rutin memeriksakan tekanan darah dan gula darah. Penggunaan obat diabetes dan obat tekanan darah juga harus teratur, karena pengendalian gula darah dan tekanan darah yang baik terbukti dapat memperlambat kerusakan ginjal. Penting dipahami bahwa diet untuk pasien penyakit ginjal kronik dengan diabetes bukan berarti pasien tidak boleh makan enak atau harus kelaparan. Yang terpenting adalah memilih jenis makanan yang lebih sehat, mengatur jumlahnya, dan menjaga keseimbangan nutrisi setiap hari. Pola makan yang baik akan membantu menjaga kadar gula darah lebih stabil, mengurangi beban ginjal, meningkatkan energi tubuh, dan memperbaiki kualitas hidup pasien. Dengan edukasi yang tepat, dukungan keluarga, kontrol rutin, serta kepatuhan menjalani pola hidup sehat, pasien penyakit ginjal kronik dengan diabetes mellitus dapat mempertahankan fungsi ginjal lebih lama
dan menurunkan risiko komplikasi serius. Kombinasi pola makan sehat, aktivitas fisik, dan terapi medis yang optimal merupakan kunci utama untuk memperlambat progresivitas penyakit ginjal dan mencegah kebutuhan cuci darah lebih dini. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan ini. Dalam praktek klinis, yang penting bukan hanya apa yang kita ketahui, tetapi bagaimana kita berpikir. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya.